Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Niam, sales Mitsubishi Kartasura. Pada video kali ini kami akan memberikan pengalaman melakukan pengiriman mobil Mitsubishi Expander yang tipe Sportmatic warna hitam kepada konsumen kami Bapak Kelik yang ada di daerah Hargotirto, daerah Kulon Progo, tepatnya di dekat Waduk Sermo. Nah, seperti apakah proses pengirimannya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Mitsubishi Expander. Konsumen saya kali ini bernama Bapak Kelik. Beliau berasal dari daerah Kulon Progo, Yogyakarta. Kebetulan saat ini beliau sedang berdinas di Korea Selatan. Seminggu yang lalu, tepatnya tanggal 6 Juni, beliau melakukan pemesanan mobil Mitsubishi Expander tipe Sportmatic warna hitam. Nah, alhamdulillah di sini unitnya langsung datang. Awalnya kami mengestimasi kemungkinan unitnya datang sekitar tanggal 25 Juni. Tapi alhamdulillah untuk Expander Sportmatic beliau ini diberikan kelancaran. Baru pesan di tanggal 6, alhamdulillah tanggal 9 unitnya sudah langsung datang. Kami sendiri juga sebenarnya agak kaget. Sehingga begitu mengetahui, di sini kami langsung menghubungi Pak Kelik untuk menginfokan unitnya sudah datang dan sudah bisa dilakukan pelunasan. Karena saat ini beliau sedang berada di Korea Selatan, akhirnya untuk masalah administrasi dan juga pelunasan lainnya, beliau serahkan kepada adiknya yaitu Pak Ibnu. Rencananya nanti Pak Ibnu dan ayahnya akan datang ke dealer untuk melakukan proses pelunasan dan juga melakukan pengecekan unit. Sambil menunggu kedatangan beliau, mobil Expandernya ini pun langsung segera kami bawa menuju ke dealer, supaya nanti jika sudah datang mobilnya sudah dalam kondisi bersih. Nah, di sini Pak Ibnu dan orang tua beliau sudah sampai di dealer dan melakukan pengecekan unit. Di sini sekaligus mengabarkan kepada Pak Kelik kalau untuk mobil Expander Sportmatic hitamnya ini sudah siap. Setelah selesai melakukan pengecekan, beliau pun melanjutkan dengan proses pelunasan unit. Seperti biasa, di sini mungkin ada yang masih penasaran kalau dari Kulon Progo, Yogyakarta mengambil unit di dealer kami di Mitsubishi Kartasura, bagaimana dengan masalah STNK-nya? Untuk masalah STNK, plat nomor ataupun BPKB tidak perlu khawatir, karena untuk plat nomor dan juga STNK BPKB-nya menyesuaikan dengan KTP asal, artinya tetap AB, dan untuk wilayah Jogja ini harganya sama dengan wilayah Jawa Tengah, sehingga tidak ada tambahan biaya administrasi. Setelah selesai melakukan pengecekan, Pak Ibnu bersama orang tua kembali ke Kulon Progo. Beliau memasrahkan proses selanjutnya kepada kami. Seperti biasa, untuk prosesnya kami lanjutkan dengan proses gesek nomor rangka dan nomor mesin untuk pendaftaran STNK dan juga BPKB. Selain itu, di sini juga dilakukan proses pre-delivery inspection atau pengecekan unit sebelum mobil dikirim oleh pihak bengkel. Sebenarnya dari pihak pabrik sebelum dikirim menuju ke dealer sudah dilakukan pengecekan, tetapi supaya lebih meyakinkan lagi, di sini dari dealer sebelum dikirim menuju konsumen dilakukan pengecekan sekali lagi. Setelah selesai melakukan pengecekan dan juga proses administrasi lainnya, mobil tidak langsung dikirim ke Kulon Progo. Tadi Pak Kelik berpesan minta bantuan supaya mobilnya ini sebelum dikirim ke Kulon Progo dibawa ke Barakuda untuk dilakukan pemasangan anti karat dan juga paint protection. Supaya nantinya saat mobil ini sampai di rumah, kondisinya sudah benar-benar terawat. Perawatan ini biasa banyak dilakukan oleh para konsumen baik Expander ataupun Pajero Sport. Karena mobil ini termasuk kategori mobil mewah, sehingga biasanya diberikan tambahan paint protection oleh para konsumen supaya tampilan mengkilapnya lebih awet dan juga memberikan kesan eksklusif. Untuk proses pengerjaannya ini biasanya sehari penuh karena memang pengerjaannya sangat detail. Selain itu, untuk paint protectionnya ini terdiri dari beberapa lapis sehingga hasilnya lebih maksimal. Setelah proses pengerjaan nano coating selama hampir 2 hari, alhamdulillah akhirnya mobilnya sudah siap. Seperti biasa, sebelum pengiriman kami melakukan pengecekan ulang untuk surat jalan ataupun berkas administrasinya semuanya sudah siap. Untuk kondisi depan, eksteriornya dijamin aman. Demikian juga untuk bagian samping juga terlihat sangat mengkilap karena baru saja mendapatkan tambahan perawatan paint protection dari Barakuda. Untuk bagian bawahnya juga mendapatkan tambahan anti karat. Untuk masalah penjelasan anti karat ini sudah pernah kami jelaskan di video sebelumnya. Nah, sekarang kita cek untuk bagian atapnya. Di sini untuk bagian atapnya juga kondisinya sangat mulus. Sekarang kita lanjutkan pengecekan untuk bagian interior depan. Nah, kita buka dulu, tinggal tekan tombol keyless. Untuk spionnya sudah otomatis terbuka. Nah, di sini untuk interior bagian depan semuanya dalam kondisi bersih. Untuk joknya juga dalam kondisi plastikan semua. Kemudian
Di sini untuk perlengkapan ada surat jalan, berkas administrasi, kemudian di bawahnya ada kartu garansi untuk kaca film. Lalu di sini ada manual book untuk head unit. Ini tas berisi buku servis dan juga manual book. Di bawah ada apar, kotak P3K dan juga segitiga paman. Untuk glove-boxnya kondisi bersih. Dari baris pertama, sekarang kita lanjut lagi ke baris kedua. Nah, di sini kita akan lihat untuk baris kedua semuanya interior dalam kondisi bersih. Payungnya juga sudah tersedia, bagian atapnya juga aman. Kita cek juga untuk bagian bawah. Nah, di sini untuk bagian bawahnya juga sudah dilengkapi dengan tambahan anti karat. Dengan adanya tambahan anti karat ini, jadi untuk bagian bawahnya sudah full. Lanjut lagi ke bagian belakang. Nah, ini adalah tampilan belakangnya. Untuk tampilan belakangnya juga dalam kondisi bersih. Insya Allah sudah aman, sudah siap untuk diserah terimakan kepada keluarga Pak Klik yang ada di wilayah Kulon Progo. Kita lanjutkan lagi untuk mengecek ke bagian bagasi. Untuk bagian bagasi, nah di sini kondisinya dalam kondisi bersih. Kemudian untuk baris ketiga juga sama. Untuk joknya semuanya dalam kondisi plastikan. Untuk ruang penyimpanan juga dalam kondisi bersih. Serta di sini untuk toolkit termasuk untuk dongkraknya semuanya dalam kondisi lengkap. Mobil ini bisa dibilang masih sangat baru keluar dari pabrik. Karena untuk kode produksinya di sini bisa kita lihat mobil ini baru selesai diproduksi tanggal 28 Mei atau tepatnya seminggu yang lalu. Karena kami sendiri belum pernah ke rumah beliau, jadi tadi kami dikirimi share location oleh Pak Ibnu. Rencananya kami perjalanan dari dealer sekitar jam 1. Jika diberikan kelancaran biasanya sampai di Kulon Progo sekitar 3 jam, artinya sekitar jam 4 sore. Untuk trek yang akan kami lewati ini, awalnya kami meluncur seperti biasa dari dealer kami di Kartosuro, kemudian dilanjutkan menuju ke daerah Klaten. Untuk perjalanan dari Kartosuro menuju Klaten tadi agak sedikit macet karena sempat ada truk mogok. Dari wilayah Klaten kemudian perjalanan kami lanjutkan lagi menuju ke wilayah Prambanan sebelum akhirnya masuk ke wilayah Yogyakarta. Rumah Pak Klik ini berada di wilayah Tirto, tepatnya di Desa Hargotirto, Kecamatan Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Ada dua cara untuk menuju ke rumah beliau ini. Yang pertama melalui jalur Yogyakarta, kemudian lanjut ke daerah Nggodean, lalu dilanjutkan melewati daerah Gunung Gajah sebelum akhirnya menuju ke daerah Hargotirto. Untuk alternatif yang kedua, bisa langsung menuju ke daerah Kulon Progo, tepatnya menuju ke arah Bandara Jogja yang baru. Tapi sebelum sampai di bandara, belok dulu ke arah Watusermo. Nah, sampai di Watusermo itu lokasi Desa Hargotirto tidak begitu jauh. Di sini Pak Klik menyarankan kami untuk melewati daerah Watusermo saja karena jalurnya jauh lebih landai jika dibandingkan dengan jalur Gunung Gajah. Selain itu, pemandangannya juga sangat indah. Setelah melakukan perjalanan sekitar 2 jam, akhirnya sekitar jam 3 sore, kami sampai juga di daerah Kulon Progo. Untuk kondisi jalanannya sendiri cenderung lancar. Tadi kami sempat salah ambil jalur, harusnya langsung menuju ke jalur ring road, tapi kami salah ambil menuju ke Jogja Kota. Sampai di daerah Kulon Progo, kemudian kami ambil ke kanan ke arah daerah Pengasih. Jalur ini nantinya akan membawa kita menuju ke jalur daerah Watusermo. Untuk kondisi jalanan dari jalur utama menuju ke jalur Watusermo ini sekarang sudah sangat halus. Untuk marka jalannya juga sudah sangat tertata dengan baik, berbeda dengan beberapa tahun yang lalu. Setelah melakukan perjalanan sekitar setengah jam dari jalur Kulon Progo tadi, akhirnya kami sampai juga di pintu masuk menuju ke Watusermo. Seperti biasa, di sini kami membeli tiket retribusi karena akan memasuki wilayah wisata Watusermo. Watusermo ini memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Waktu ini dibangun di sekitar bukit atau pegunungan menoreh. Diberi nama Bendungan Sermo karena dulunya di lokasi ini sebelum dibangun bendungan terdapat sebuah makam leluhur yang diberi nama Mbah Sermo. Nah, nama leluhur inilah yang kemudian digunakan sebagai nama bendungan. Untuk kondisi jalannya sendiri di sini sudah sangat halus. Berbeda dengan beberapa tahun yang lalu yang kondisi jalanannya masih cukup berlubang. Dengan kondisi jalan yang halus ini, sekarang Watusermo banyak dikunjungi oleh para wisatawan. Apalagi di sekitar Watusermo ini sekarang sudah banyak didirikan lokasi wisata pendukung. Di antaranya ada wisata air, kemudian juga banyak digunakan untuk aktivitas kegiatan outbound serta camping. Untuk lokasi Watunya sendiri sangat luas. Di sini luasnya mencapai 7.000 hektar. Untuk menuju ke rumah Pak Klik yang ada di wilayah Hargotirto ini, kami dipandu menggunakan GPS. Oleh GPS, kami diajak untuk mengelilingi Watusermo.
Untuk masalah kontur jalanannya juga menarik karena di sini merupakan wilayah perbukitan sehingga untuk jalanannya menanjak dan menurun. Di beberapa kondisi ada juga beberapa jalan yang kondisinya masih berlumpur. Untuk wilayahnya masih sangat asri. Nah, bagi Anda yang menggunakan mobil Mitsubishi Xpander Matic, khususnya untuk yang tipe sport ataupun tipe di atasnya, tidak perlu khawatir karena mobil ini sudah dilengkapi dengan berbagai fitur canggih. Di antaranya ada fitur Hysteresis, sehingga jika kita berhenti di tanjakan, kita tidak perlu khawatir mobilnya menggelontor ke belakang karena sistemnya akan mengerem mobil selama 3-5 detik. Selain itu, untuk masalah kondisi lumpur juga tidak perlu khawatir karena mobil ini juga sudah dilengkapi dengan fitur Active Stability dan juga Traction Control, sehingga jika melewati jalur berlumpur dan ada gejala mobil akan slip, maka secara otomatis sistem pengereman pada mobil ini akan bekerja dan sistem ASTC akan mendeteksi mana traction control yang diperlukan. Kondisinya ini masih sangat alami, ini banyak digunakan sebagai tempat wisata untuk camping. Bagi Anda yang saat ini sedang berlibur di wilayah Jogja dan mencari tempat untuk kegiatan camping, maka Watu Sermo ini salah satu yang kami rekomendasikan. Untuk masalah tanjakannya tidak perlu khawatir karena tenaga yang dimiliki oleh mesin expander ini sangat memadai. Setelah melakukan perjalanan sekitar setengah jam dari Watu Sermo utama, akhirnya di sini GPS menuntun kami menuju ke Taman Wisata Bambu. Nah, ternyata Sherlock yang diberikan ada sedikit kesalahan koordinat karena koordinatnya berada di Taman Bambu Air Watu Sermo. Kami agak sedikit kebablasan, kemudian balik arah menuju ke daerah Hergotirto. Tapi di sini kami merasa sangat senang karena mendapatkan pengalaman baru. Selama perjalanan tadi, kami dapat menikmati keindahan alam di sekitar Watu Sermo, serta mendapatkan gambaran rekomendasi tempat wisata baru untuk keluarga. Pak Kli ini termasuk masyarakat yang terpandang di lingkungannya, karena selama perjalanan kami sempat beberapa kali tanya kepada penduduk lokal untuk rumah beliau, dan ternyata hampir seluruh desa sudah mengenal beliau dengan baik. Bahkan dari jarak radius 5 km saat kami pertama kali tanya, masyarakatnya sudah langsung tahu untuk lokasi rumah Pak Kli. Akhirnya sekitar jam setengah 6 sore kami sampai juga di rumah Pak Kli. Kebetulan adik beliau Pak Ibnu saat ini sedang berdinas di bandara. Di sini kami sudah disambut oleh orang tua beliau yang sudah menunggu di depan rumah. Alhamdulillah, proses pengiriman mobil Mitsubishi Xpander tipe Sport Matic warna hitam ini berlangsung dengan lancar. Karena waktunya sudah mulai gelap, di sini kami langsung melakukan foto serah terima bersama. Terima kasih banyak Pak Kli, Pak Ibnu dan keluarga sudah mempercayakan pembelian mobil Mitsubishi Xpander tipe Sport Matic warna hitamnya ini kepada Niam. Mudah-mudahan mobil ini nantinya bisa menjadi barokah selalu bagi keluarga. Setelah melakukan foto serah terima bersama, kami pun langsung melakukan penjelasan mengenai mobil Mitsubishi Xpander ini kepada orang tua beliau. Di antaranya kami jelaskan mengenai cara operasional mobil, kemudian masalah-masalah lainnya seperti perlengkapan, lokasi toolkit dan juga lokasi ban serep, serta perawatan apa sajakah yang diperlukan untuk mobil Xpander ini. Nah, berikut ini juga ada testimoni dari Pak Kli yang masih berada di Korea Selatan. Jangan ragu untuk beli mobil walaupun posisi Anda di luar negeri. Pokoknya ingat Mitsubishi, ingat Mas Niam, pelayanannya mantap. Terima kasih banyak Pak Kli sudah percaya sepenuhnya kepada kami. Alhamdulillah semuanya diberikan kelancaran. Semoga selalu diberikan kesuksesan dan juga kesehatan selama berada di Korea Selatan. Terima kasih juga karena saat pengiriman tadi kami sudah disambut dengan sangat hangat oleh keluarga, serta saat pulang tadi kami diberikan uang saku untuk beli BBM di jalan. Mudah-mudahan rezekinya semakin lancar dan menjadi barokah bagi semua. Nah, demikian video mengenai proses pengiriman mobil Mitsubishi Xpander tipe Sport Matic warna hitam kepada konsumen kami, Bapak Kli yang berada di wilayah Kulon Progo, Yogyakarta. Semoga video ini dapat bermanfaat dan juga menjadi motivasi bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Mitsubishi Xpander. Untuk info dan pertanyaan seputar mobil Mitsubishi Xpander, silakan bisa menghubungi kami, Muhammad Niam, di nomor 081 228 447 856. Atau bisa juga kunjungi blog kami di mobilpulo.blogspot.com. Blog ini nantinya akan memberikan informasi terbaru seputar dunia otomotif dan juga update terbaru mengenai daftar harga. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Mitsubishi Xpander semua. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.